Orientasi hasil, ada perubahan yang terjadi dalam proses pembuatan uang. 3 tahun terakhir ini, pembuatan uang yang saya maksud adalah uang yang didapat dari perputaran anggaran BUMN, APBN, dan APBD. Jumlah ini tiap tahunnya luar biasa besar. Memang, ada banyak cara menghasilkan uang di Indonesia. Beberapa cara ini adalah: pertama, anggaran pemerintah dan BUMN; kedua, memanfaatkan domestic consumption atau belanja rumah tangga; ketiga, anggaran perusahaan swasta. Ketiga cara ini adalah sumber utama datangnya uang, baik bagi negara juga individu di dalamnya. Ini adalah dana yang akan Anda targetkan berpindah ke kantong Anda. Mudah bukan membayangkannya? Jadi, kalau Anda berbisnis retail, domestic consumption adalah target Anda. Kalau Anda memiliki usaha barang dan jasa pengadaan, proyek Anda bisa masuk ke anggaran pemerintah atau proyek swasta. Ini adalah kesadaran dalam bagaimana Anda membuat uang. Masukkan dalam folder dan kotak-kotakan, buat pembagian. Jadi, sebagai perusahaan aplikasi startup, Anda tahu pasarnya, terlebih perusahaan jasa yang menargetkan pemenuhan kebutuhan dan keperluan sehari-hari masyarakat, fokusnya adalah berapa besar pasar Anda. Sudahkah ada pasarnya ataukah Anda harus menciptakan pasar? Ingat Google, Twitter, dan aplikasi lainnya. Apakah dunia media sosial yang menciptakan pasar? Dahulu di dunia bisnis tidak dikenal istilah open customer, seperti sekarang. Open customer adalah pelanggan yang tidak mengikat. Misalnya, Anda menggunakan jasa Instagram, Facebook, dan Google. Di sini Anda tidak terikat. Setiap saat, jalur bisnis Anda bisa putus tanpa penalti apapun. Begitu pula sebaliknya, ini bisnis ala baru yang terus berkembang. Banyak lagi bentuk bisnis lainnya yang bermunculan bahkan sekadar lewat media sosial. Jangan duduk-duduk saja atau tergagap-gagap wondering what happened. Ujung-ujungnya komplain dan lalu point finger. Menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan pemerintah. Memang betul. Area bisnis yang syarat kolusi dan korupsi ada di wilayah bisnis yang memanfaatkan anggaran pemerintah atau BUMN. Dalam 1 tahun, di area ini ada kurang lebih 2.000 triliun rupiah. Kita tahu, di zaman Orde Baru hingga SBY, angkanya 30% di atas angka swasta. Sebagai contoh, pengadaan komputer. Kalau perusahaan swasta membeli komputer, harganya sekitar 8 juta rupiah. Maka, di era pemerintahan zaman itu, harga pembelian komputer bisa 10 hingga 12 juta rupiah. Ini juga sama dengan proyek pembuatan jembatan yang menelan jumlah 20 miliar jika pengerjaannya dilakukan oleh swasta. Kalau proyek ini dijalankan pemerintah, harga yang dipatok bisa 25 miliar. Dengan kata lain, sekitar 30% angka itu menguap ke kantung pejabat dan penguasa. Jadi, di zaman Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa 10 tahun, silakan kalikan angka 30% dengan 1.000 triliun per tahun, kalikan lagi dengan angka 10 tahun, kira-kira ada 3.000 triliun rupiah yang masuk ke kantong. Anda tahu siapa? Bagaimana dengan zaman Soeharto dan Megawati? Kira-kira sama lah. Jadi, wajar bukan melihat nama-nama yang disebut di dalam Panama Paper. Ada 5 nama yang berasal dari keluarga dekat Susilo Bambang Yudhoyono, mantan wakil presiden yang tampak lugu, yaitu Bapak Budiono saja namanya tercantum di sini. Baik, kembali ke konteks tulisan paling awal, saat ini. Cara membuat uang melalui anggaran pusat dan BUMN sedikit berbeda, ini karena budget dan pemotongan budget hingga 20% mengagetkan banyak kalangan terutama politisi. Sebab, kita tentu tahu mereka perlu balik modal. Sebab, modal yang mereka keluarkan untuk masuk Senayan saja sudah besar sekali, anggaran yang bisa dimainkan kini sangat kecil. Kalau Anda tidak percaya, tanya orang-orang PU. Sahabat saya, Menteri PU bercerita, anggaran ini ditekan sekecil mungkin atas perintah Presiden lah menuruti hal ini sehingga dia tidak lagi populer di kalangan PU, tetapi dia tidak peduli. Ribuan proyek digelontorkan pemerintah, mendadak, para pejabat ini hanya bisa mendapatkan untung tipis. Saat ini, profesional panen, broker-broker proyek dulu paling banyak mendapatkan duit, sekarang, mereka terjepit. Karena itu, terjadi perubahan. Saat ini, pejabat sulit kaya dan sulit bersikap sombong. Saya sangat mensyukuri hal ini. Semoga tahun-tahun ke depan pejabat-pejabat seperti ini semakin tidak bisa bergerak. Mantan bos Golkar, Abu Rizal Bakri sangat kesal karena tidak bisa
Menghasilkan uang bermodal kekuasaan seperti zaman dahulu, banyak ketua partai yang dulunya kaya karena kekuasaan sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Ada satu hal lain yang saya ingin Presiden Jokowi mengerti lebih jauh. Saya tahu, ia masih frustrasi urusan dengan birokrasi. Saya ingin membantu beliau, begini maksud saya. Ada perbedaan telak antara pebisnis swasta dan pejabat birokrasi. Pebisnis swasta melihat pada hasil, sedangkan pejabat birokrasi melihat pada cara. Pada pengusaha swasta, tolak ukur yang kita lihat adalah bagaimana kita dapat hasil, misalnya uang, atau kita ingin sales atau penjualan produk mobil kita punya naik, maka strategi baru dibuat. Terkadang, apapun kita kerjakan. Jangankan jalan putih, jalan hitam pun dihajar. Pengusaha tidak segan memberi pejabat uang pelicin supaya mobil kantor pejabat menggunakan merek mereka. Ini berbeda dengan cara pandang pejabat birokrasi. Mereka harus melakukan cara yang benar dahulu, baru mendapatkan hasil. Karena mereka fokus di cara, mereka jarang sempat melihat hasil. Banyak proyek yang gagal dijalankan pemerintah gara-gara ini. Menurut saya, orang-orang seperti Pak Jokowi adalah orang dengan pola pikir hasil. Mereka tidak peduli cara. Ketika masuk ke dunia birokrasi, tentu mereka tergopoh-gopoh dan kebingungan. Jadi, urusan BPK, KPK, bahkan pidana semua mengurusi cara. Coba saja lihat debat Indonesia Lawyers Club, ILC, di TV One yang memperdebatkan cara, pasal, dan pemahaman landasan hukum. Jadi cara harus benar dulu, baru hasil bisa ditilik. Nah, disinilah asal masalahnya, bagaimana birokrasi bekerja. Mereka membuat peraturan untuk membatasi. Setelah itu, ada aturan baru yang lebih kuat yang dibuat lagi untuk memagari. Setelahnya, dibuat lagi aturan yang lebih memaksa untuk membentengi. Lalu, dibuat peraturan yang semakin kuat dan absolut sebagai payung terakhir untuk memenjarakan. Aturan saat ini dibuat seperti penjara. Kita di dalamnya jadi kebingungan dan tidak bisa bergerak. Saran saya bagi Bapak Presiden Jokowi dan para pakar kebijakan publik, anggaran, dan hukum tata niaga, silakan Anda rombak ulang undang-undang dan pasal-pasal di bidang ini. Banyak pasal pesanan, Pak, terlebih pasal titipan asing, tebas total, Pak. Saya yakin, setelah itu orang yang memegang jabatan publik akan lebih lincah karena belenggu gerakan mereka terlepas. Saya yakin Anda sekalian mengerti maksud saya. Dengan memberantas dan merombak undang-undang, gerakan menteri akan lincah. Cara mengontrol anggaran pun gampang. Misalnya, nomor satu dan yang utama, untuk perusahaan-perusahaan yang mencatatkan flight capital atau uang mengalir ke luar negeri. Tanpa transaksi, ancam mereka dengan penjara 10 tahun. Efeknya, uang di dalam negeri bisa dikontrol oleh PPATK. Di sini, keluarga dan anak pejabat pasti bisa terjerat kalau melakukan manipulasi anggaran yang untuk keuntungan pribadi. Mereka tidak bisa lari. Di sisi lain, kalau mereka lincah, sebagai reward mereka dapat insentif prestasi. Pejabat mana yang tidak akan berbakti buat negara? Ini saran saya, Pak Presiden, agar orang seperti kita ini yang orientasinya hasil, dengan cara apapun bisa bergerak cepat. Sehingga, semua kegiatan pembangunan bisa cepat terjadi untuk kepentingan bangsa dan negara.